مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Saniki apa? Akikatul awal. Khususan ila mu'allif hadal kitab Syekh Al-Alim Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Kita baca syairnya dulu Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai 17. Bait 1 sampai 17 saja. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairu man qad wahada wa Samila dinil haqqi ghaira mubtadi wa qad fa'ala bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghaniyun wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun samatun tantalimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawi faqana bisidqi wat tamani wal amana wa jaizun fi hakim min ayaradi bi ghairi taqsid بغير نفس كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب تفسير 25 لازم كل مكلف فحقيق التالي
Ibrahim hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahim kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusuf wa Ayyub tada. Alhamdulillah, sampai pada arbaatun min kutubin tafsiluha, sampai situ nggih. Taurat Musa bil huda tanziluha. 4 dari kitab suci itu perinciannya adalah Taurat untuk Nabi Musa, bil huda tanziluha dengan membawa petunjuk, Zabur Daud wa Injil ala Isa wa Furqan ala khairil mala. Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran adalah untuk orang yang paling sebaik-baik orang, yaitu Nabi Muhammad. Khairil mala namanya. Khairil mala itu sebaik-baiknya orang. Kalau ilmala lain lagi artinya. Kalau mala ya, itu sebaik khairil mala. Mala itu sendiri adalah tak kirain. Nah, jadi khairil mala sebaik-baik orang. Jadi mala itu adalah orang. Baik. Sampai pada sampai saat niki Taurat sudah, Zabur, Injil, saat niki masuk Quran deh. Nggak dengerin? Nggak dengerin? Oh, berarti sampai Taurat sean. Ya, sampai Taurat sean ya. Baik, sekarang membahas Taurat. Tapi Taurat asli pun buatan wonten. Seandainya Taurat masih ada, nggak mungkin orang Israel jahat kepada kaum muslimin, nggak mungkin. Ciri-ciri kitab suci Taurat itu sudah tidak asli, ya, para pemeluknya nggak mungkin jadi bajingan seperti sekarang. Sekarang kan membunuh ibu-ibu tak berdosa, anak-anak kecil dibunuh. Kan tidak mungkin kalau Tauratnya asli. Berarti saat ini Taurat pun buatan manusia. Yahudi itu kitab sucinya adalah Taurat. Nah, karena sekarang ini Taurat sudah diganti oleh orang-orang, ya, sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, sehingga Taurat asli sudah dicabut oleh Allah, ya, dengan turunnya Al-Quran, maka orang-orangnya berubah jadi bajingan-bajingan seperti Israel. Ya, sekarang ini kan berubah jadi bajingan mereka, membunuh umat Islam yang tak berdosa. Bayi-bayi itu salah apa coba dibunuh? Ibu-ibu yang tak berdaya dibunuh coba. Ini menandakan bahwa Taurat sudah tidak asli, dicabut oleh Allah. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dulu itu, yang Taurat asli maksudnya, yang berisikan akidah dan syariat. Nah, sekarang sudah tidak ada yang saya katakan tadi. Sedangkan yang beredar di kalangan Yahudi saat ini adalah Taurat-Tauratan yang berubah isinya dan ajarannya, sehingga menjadi kakaruan. Para ulama pun bersepakat bahwa Taurat yang murni asli sudah tidak ada lagi. Kenapa? Dengan turunnya Al-Quran, Taurat asli dicabut oleh Allah. Ini nyata, ya, nyata. Yang sekarang beda jauh. Ajaran tauhidnya beda jauh.
Bahkan banyak merendahkan perbuatan sejumlah nabi. Terlebih lagi Allah SWT yang direndahkan sama dia. Allah loh direndahkan. Pemane manusia. Masya Allah. Nabi dulu banyak dibunuh oleh orang Yahudi. Apalagi cuma sekedar bayi dan ibu-ibu. Nabi juga dibunuh. Di situ letak kurang ajarnya Yahudi atau Israel. Makanya disebut dijuluki Israel laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya itu ya memang titelnya dia. Sama dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Menyebut aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya sama dengan ini. Aku berlindung dari Israel laknatullah alaih, yang dilaknat oleh Allah. Jadi seperti itu memang titelnya dia. Al-Quran menerangkan surat Al-Ma'idah, Al-Ma'idah ayat 44, nanti dibuka di rumah. Itu menerangkan tentang Taurat, ya Bu ya. Al-Quran juga menerangkan tentang Taurat. Di mana kita bisa jumpai di dalam surat Al-Ma'idah ayat 44. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nuran يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأخبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Inna sesungguhnya kami anzalna Taurata, kami telah menurunkan kitab Taurat, fiha yang mana di dalamnya itu berisikan huda, petunjuk, nurun, cahaya yang menerangi, yang bihan nabiyun, yang dengannya, dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi. Alladzina aslamu, yang nabi-nabi yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Lilladzina hadu warrabbaniyuna wal akhbaru bima astughfidhu min kitabillah. Oleh orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Tapi banyak yang sudah dirubah. Misalnya yang dirubah itu bunyinya di dalam Taurat itu yang dirubah, yang saya tahu Taurat, isinya Taurat menerangkan tentang akan datang nabi akhir di akhir zaman, namanya Ahmad atau Muhammad, dari bangsa Arab. Itu tertera loh di kitab Taurat. Lah itu disobek buang, sehingga anak turunnya bisa nggak ngerti kalau nanti akan ada nabi. Dibuang, disobek. Nggak dibuang sih, taruh dalam peti. Yang saya tahu baca dalam tafsirnya itu, jadi Tauratnya itu, di Taurat itu misalnya lembaran keberapa gitu menerangkan tentang Nabi Muhammad, disobek. Kok diwacomane menerangkan Muhammad lagi, disobek. Sampai kan tipis, kakek yang disobek. Nah itu sobekan-sobekan itu taruh di dalam peti, dikunci. Anaknya masih kecil, delok perbuatan ayahnya itu. Timbul pertanyaan, kenapa ya? Setelah besar, bapaknya wafat, peti itu dibuka. Peti dibuka, isinya itu, kok
apik isinya yang disobek-sobek itu malah informasi-informasi tentang Islam yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Waduh, ini kok disobek semua ya. Dirusak sepertinya karena kuncinya hilang. Kuncinya dibuka. Dirusak, dipetik pas lagi film. Jadi kita diterangkan begitu. Akhirnya si anak ini karena hidayah ya, akhirnya masuk Islam. Banyak para orang-orang yang masih hidup saat itu mendapatkan kabar, terutama ini pendeta-pendetanya Kristen yang masih hidup saat itu. Kemudian di Injil pun diceritakan, kalau nanti akan ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam, bukan hanya orang-orang tertentu, namanya Ahmad atau Muhammad. Diberitahu oleh Jibril kepada Nabi Isa, tertera di dalam kitab Injil, yaitu juga dilipat sehingga tidak dipelajari, sehingga anak-anak ke belakangnya itu tidak diajari itu. Tahu-tahunya mereka yang mempelajari Injil yang sesungguhnya itu banyak juga yang mendapat hidayah sehingga dia masuk Islam. Masya Allah. Dengan cara-cara seperti itu dia masuk Islam dengan sendirinya. Nah, adapun tentang pengubahan Taurat yang asli oleh orang-orang Yahudi, ini terekam dalam surat An-Nisa ayat 46. Tentang diubah-ubah itu Bu, itu di dalam surat An-Nisa ayat 46. Allah berfirman, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya, artinya mengubah dari Tauratnya, berubah-ubah. Juga dalam Al-Baqarah ayat 75, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu wahai Muhammad masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Padahal segolongan dari mereka itu mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya dan mereka mengetahui. Ngerti wa hum ya'lamun, paham dia kalau nanti akan ada Nabi Muhammad dari golongan Arab. Mereka kenapa ditelusuri oleh para ulama tafsir? Kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengetahui akan datangnya Nabi Muhammad itu kok tidak mau? Ya, itu berdasarkan iri hati. Bukan dari golonganku ya. Kok dari Arab sih? Mau dari Arab ya. Sobek aja ini kitab sucinya ini. Ya, bener ini. Kitab suci kok diarani kan Gusti Allah sing milih lho, diarani kan bener. Nah, mengong. Ya Allah. Ini kok banyak yang hadir ya. Kemana? Ya, padahal sudah dikasih diskon libur 2 kali. Dikasih diskon libur 2 kali. Masih imbo ya. Masih imbo. Kurang turu aja nih. Itu Al-Baqarah ayat 70. Jadi kenapa Bu tadi Bu? Kenapa kok mereka tidak menerima
Nabi Muhammad tidak menerima Islam. Kenapa tadi? Iri hati. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan tidak ngerti Nabi Muhammad itu Nabi yang sebenarnya, Bu. Mereka juga menyaksikan apa itu? Mukjizat, menyaksikan turunnya Al-Quran. Coba, bukan tidak beriman mereka, yakin kalau Nabi Muhammad itu Nabi yang sesungguhnya, Nabi beneran. Tapi difitnah dukun, difitnah tukang sihir dengan mukjizat itu. Kenapa? Iri hati paman-pamannya itu. Aku kan pimpinan, kata pamannya. Engkau lihat aku melok Muhammad ponakanku. Aku mau dipimpin DE. Hari kapan DE? Aku sebelum tahu ya. Kudune DE manut aku. Jadi ini Abu Jahal, Abu Lahab. Sebenarnya paham, ya. Di sini disebut wahum ya'lamun. Mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Nabi, Rasul, bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah, tidak ada tandingannya. Yakin, Bu, ngerti. Bahkan menyaksikan turunnya Al-Quran, ngerti. Kenapa tidak ada iman? Kok kalah dengan orang-orang ini yang tidak pernah menyaksikan turunnya Al-Quran, tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi imannya luar biasa. Kok kalah mereka? Kenapa? Itu tadi penyakit hatinya. Karena penyakit hati. Masya Allah. A'udzubillah subhanahu. Zubillahi min dzalik. Begitulah katanya di sini. Dulu ketika Nabi Musa masih hidup, mereka bangsa Yahudi beriman kepada Allah. Bahkan mereka telah mengetahui dan percaya bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Mereka mengetahui tanda-tanda dari kitab Taurat. Namun sepeninggal Nabi Musa, mereka banyak yang mengubah isi Taurat, sehingga mereka pun banyak yang kembali kafir. Banyak yang akhirnya anak turunnya itu jahat-jahat, Bu, sampai sekarang. Suka membunuh, suka merampas tanahnya orang. Umat Islam di Palestina sudah hidup bahagia. Suaminya dibunuh, istrinya dibuang, anaknya suruh rumahnya diganti oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu sekarang ini suka merampas rumahnya orang, tanahnya orang diserobot, tegalnya, kebunnya gitu. Faktor-faktor pertanian itu dirampas sehingga dijadikan lahan pertanian Yahudi. Bagaimana biar kuat atas rampasannya itu, kemudian dipagar tembok pembatas. Beberapa bulan kemudian temboknya dipindah, sehingga Yahudi tinggal sedikit, dirampas kok. Sampai kapan? Sampai pertolongan Allah datang. Kapan, Pak? Tunggu aja. Mereka anak-anak yang kecil-kecil diwawancara itu gajah, berharap mati syahid. Kenapa kamu ini? Ayah saya itu tidak mati di sisi Allah, mereka hidup. Terus baca ayatnya. Bahkan bahwa yurzaqun, katanya. Maka ayah saya di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah. Dia senang di surga. Jadi tertanam seperti itu imannya. Orang-orang Muslim Palestina masih kecil-kecil itu tertanam akidah yang kuat, iman yang kuat seperti itu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ada cili lu bisa dalil. Allah berfirman, kata dia. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Ambil tangan yang ini. Ada cili. Allah berfirman, jangan kau mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan mereka hidup, kalianlah yang tidak paham. Membaca ayat ini ada ciri-ciri tertanam iman yang kuat. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah. Gitu. Itulah kita
Sekarang menginjak Zabur. Kita meninggalnya Zabur itu dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 55. Dengan catat nanti di rumah sampai buka lagi. Surat Al-Isra ayat 55 menerangkan tentang Zabur. Jadi kitab Zabur itu Bu diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Kepada siapa? Nabi Daud. Nabi Daud itu bapaknya siapa? Loh, Sudirman. Sulaiman. Bapaknya Sulaiman. Memang Nabi Daud itu oleh Allah diangkat ya jadi raja, ya jadi nabi. Anaknya ditawari oleh Allah, ini pilih kamu kerajaan, harta yang berlimpah, atau nabi, atau ilmu. Dia Nabi Sulaiman gak kepingin jadi rojo, gak kepingin punya harta banyak, tetapi dia memilih ilmu. Maka dengan ilmu itu dia bisa mendatangkan yang dua ini. Dengan ilmu dia mendatangkan harta. Dengan ilmu dia mendatangkan kekuasaan. Kebetulan dia anak rojo, putra mahkota. Maka jadilah dia setelah Nabi Daud wafat, maka putra mahkota lah yang naik. Siapa namanya? Sulaiman. Wahaya raya wis dadi raja, ya dadi nabi. Diberi apa? Diberi kitab suci namanya Zabur. Berbeda dengan Taurat. Isi Zabur ini bukanlah tentang syariat atau hukum-hukum agama. Sebab pada waktu itu Nabi Daud hanya diperintahkan mengikuti syariatnya Nabi Musa. Sehingga isi kitab Zabur itu hanya tentang nasihat, peringatan, memohon. Di mana kita bisa baca? Di dalam Al-Quran Al-Isra ayat 55. Wa atayna Daud Zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Daud itu kalau di Mekah itu ada mall namanya Bin Daud. Ya, terkenal namanya. Jangan naik umrah itu pasti belonjonan Bin Daud. Berarti lah Bin Daud anaknya dong berarti ya. Sulaiman bin Daud. Coba tadi nama mall ini, Mall Bin Daud. Di Mekah itu. Bin Daud. Isi Zabur apa pun tadi Bu? Isinya kitab Zabur hanya berisi nasihat dan peringan. Adapun syariatnya disuruh manut ikut manutonan Taurat. Sebelum Islam datang, sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini Bu, mereka apakah sholat? Iya sholat. Cuma sholatnya beda. Ono sing mek silo, ono sing mek lumbu, ono sing mek ngadeg. Baik Nabi Sulaiman kan kayak sholat ngadeg tok. Nabi Daud sujud tok, ya kan? Nabi Isa itu sendeklu. Dan dengan kata selfie bareng gitu, lah ono sing sendeklu. Berlo, tuh. Itu sendeklu namanya. Ono sing cuma sendeklu tadi, ono sing merukuk saja. Nah, begitu Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya lengkap. Ono ngadeke, ono rukuk, ono sujud, ono lungguh, subhanallah, alhamdulillah. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengikuti syariat yang jauh lebih sempurna. Makanya kita kalau sujud pas tahajud, pas sholat duha, jenengan pas sholat sunnah nopo mawon. Karena
dhewean nggih, karena dhewean sujud sing sawe, Bu. Wong dhewean kok. Dadi imam ojo seakan makmum sing pilek. Ambil itu sejadahe. Ya Bu ya. Mumpung sholat dhewean, jenengan kalau sholat sujud itu sing sawe, sing lama. Kenapa? Berasik-asik dengan hubungan kita dengan Allah, berdialog dengan Allah di dalam sujud. Kadang sujud itu aneh, berbisik di bumi, didengar oleh penduduk langit. Hebat. Hebat. Oleh karena itu, kalau pas sujud itu berbanyak doa. Hajat-hajat yang jenengan mau mawon curhat nang Gusti Allah lewat sujud. Karena sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia sujud. Apalagi pada waktu sujud dia sempat membaca doa yang diajarkan Nabi kemarin, yang sebenarnya sudah hafal itu. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jenengan baca itu yang banyak, maka Allah akan memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada jenengan. Kalau seseorang itu memperoleh cinta dan kasih sayangnya Allah, Bu, apa mungkin sih mau disiksa? Gitu? Maka perbanyaklah sujud membaca ini. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti tak rekam, tak kena umie biar di-share ke grup. Dengan setel ulang-ulang sampai dengan hafal. Ingatan ya? Nafsi Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca itu dalam sujudnya? Siapa yang membaca itu dalam sujudnya, maka Allah akan memberikan kasih sayang, cinta dan kasih sayangnya. Allah akan memberikan cinta dan kasih sayang. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayo bareng Bu, cek apal kabeh. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu-ibu, kalau sholat jamaah dua fardu ya, cukup jenengan pada waktu sujud itu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali, dilanjutkan ini Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta sekali.
Itu panjangnya, lamanya sama dengan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Jadi kita kalau makmuman sih tak terlalu ketinggalan, kecuali imamnya sing julek-julek ngepot. Mbok kaya sapa itu? Julek-julek akan makmum mere baru subhanallah sampai Allah. Paham pun nggih? Hafal nggih? Hafal. Ayo Bu Nur, baca. Jangan lihat. Ayo, Rabbi ini dalam benar sifat ini dan ditainahu la yaghfirun dzunuba illa anta. Bisa apa Bu Nur? Dan tidak lagi. Jadi dibaca nggih? Jadi Subhana Rabbiyal A'la bihamdi sekali, Rabbi inni dalamtu nafsi faghfirli tapi baina la yaghfirun dzunuba illa anta sekali. Itu panjangnya sama dengan Subhana Rabbiyal A'la bihamdi 3 kali. Tapi apa? Cuma 2 bacaan. Tapi dan jenengan sholat sunnah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi ping 10. Terus Rabbi ini dalam nafsinya ping 10. Sing pilek waras langsung. Apa metu kabeh. Diperbanyak, disuruh perbanyak bacaan tasbih seperti itu. Tasbih dan istighfar. Paham sampai di sini? Ya, sampai Zabur nggih. Insyaallah Jumat keempat bulan depan kita masuk ke Injil. Ya, ada pertanyaan? Halo, suara saya bisa didengar? Silakan Bu, yang mau bertanya. Makanya persiapkan dari rumah pertanyaannya, tulis di kertas. Ketika bertemu dengan saya di majelis ini, Ustaz saya mau tanya, niki kertasnya. Tak baca. Lepas ngaji ngeten mendadak tak suruh tanya, yo kelabakan. Sing dipersiapkan di omah lali kabeh. Ada yang langsung mau tanya? Bulis tadi ngacung? Oh, enggak. Oke. Waalaikumsalam. Di musola dekat rumah saya itu kan ada imam yang bacaannya kurang sempurna tapi sehat. Terus ada imam satunya yang bacaannya sempurna tapi dia kurang sehat, maksudnya gerakannya kurang sempurna. Itu yang lebih utama yang mana? Yang bacaan Qur'annya? Yang sempurna bacaan Qur'annya. Iya. Yang diutamakan. Jadi syarat pertama kali menjadi imam itu yang dilihat adalah bacaan Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'annya, bukan poeke, bukan anake sopo, bukan keturunan nasab sing mewakafkan masjid buatan, tapi yang berhak pertama kali untuk ngimami yang bacaannya bagus, terus ngerti jadi imam, ilmunya jadi imam ngerti, masuk bagus kadang-kadang kan ngerti fikihnya. Ada kekurangan, ada kesalahan, makmum sudah subhanallah pengen sewu, pancet gak ngereken sampai makmum mengira dia itu budak. Subhanallah pancet, sakmu sholat subhanallah. Lah ngono lho nol, curang rame, kurang kaya wiridan, rame ae. Nah itu mengatasi imamnya seperti itu. Nah itu gojlok namanya. Bilang ke takmirnya, ojo pakai seperti ini Pak. Loh, bacaan Qur'annya bagus loh, tapi kan bodoh dalam bidang fikih. Nah, lulus dia. Paham ya? Baik, ada lagi? Ada lagi? Ini yang tadi cuma Satu lagi sama. oh iya, mewakili yang lain.
makmum yang terlambat. Kenapa Bu? Ketinggalannya itu pas waktu apa Ustaz? Apa waktu ruku apa? Oh, kalau pas waktu ruku sih nututin ruku, itu tidak usah mengganti hutangnya. Nggak usah nyaur seakan buatan usah. Karena pasti ruku itu sih dianggap nututi. Meskipun kita nggak nutut apa-apanya. Loh, kita cuma bismillahirrahmanirrahim, coba menang. Misalnya makmum sudah ruku nggih, kula datang. Wah, ruku Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita bilang ruku. Itu nanti tidak usah ganti. Kecuali kalau sudah itidal. Oh iyalah, kamu paling banget. Itu kecuali banget kalau itu. Atau kita menemui imam sedang sujud, kita Allahu Akbar melok sujud, tapi nanti dia nyaur. Tapi lek ruku, imam sik ruku, jenengan datang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim terus melok ruku, itu sih dianggap sah, tidak usahnya. Masih Fatihahnya bismillah. Nggak usah lengkap Pak Ustaz. Loh, makmum masbuk kan? Katanya kok kalau nggak Fatihah nggak sah gitu. Iya kalau nggak baca semuanya. Ini makmum masbuk judulnya. Nunut ya imam. Paham? Ada lagi. Mbak Lulu, Mbak Lili. Apa bedanya? Ya udah di. Makmumnya nggak sehat, seadanya kakinya kan sakit. Jadi ya itu tapi waktu tahiyat akhir itu duduknya nggak sempurna. Nggak apa-apa. Yang penting bacaannya sempurna. Kan darurat kalau orang sakit itu sing nom-nom kemana gitu loh, kok sampai sing loro-loro itu disuruh itu loh. Sing nom-nom nanti, sing adan yang mono wis awake yo ada. Oh iya, ada amalannya kalau dengar adzan. Begitu panjenengan mendengar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan langsung gini. Diginikan matanya, diijab-ijab matanya, sambil membaca ada sholawatnya. Gimana? Wassallallahu ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qurrata aini sallallahu alaihi wasallam. Dihapus matanya, maka insya Allah tidak akan sakit mata selama hidupnya. Kan gitu ya. Ada lagi amalan Bu, sholawat bagus, hanya dibaca setiap malam Jumat 10 kali. Ya. Sholawat ini khusus malam Lailatul Jumat, berarti Kamis malam. Berarti tadi malam di sini masjid sini nih, setiap Kamis malam Jumat habis Isya jamaah saya ajak untuk sholat tasbih, ditutup dengan sholat witir. Wiritannya yang dari Kanjeng Nabi itu istighfar 25 kali dan sholawat 10 kali. Gimana bacaan sholawatnya? Maka dengan barokahnya sholawat ini ada mati nih kulan jenengan yang menjemput pertama kali itu Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita ditemui oleh mungkar nakir, kita didatangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, terus diserahkan kepada mungkar nakir. Mungkar nakir wedi to, wong sing ngerano Nabi Muhammad, kan mungkin nyiksa lah. Waduh, ini dengan bosan, jadi debat. Lah istrinya kalian. Apa ada sholawatnya? Ini tolong direkam. Kalau nulis barangkali kesuwen, direkam aja. Allahumma sholli ala
al-'alil qadri al-'azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu 10 kali setiap malam Jumat. 10 kali. Maka ketika kita mati besok, yang menjemput kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru tahu lagi? Allahumma. Boleh rekam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub al-'alil qadri al-'azimil jah. Alif lam jim alif ha al-'azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu tak tulis note dengan foto kirim ke grup. Tulisannya ngeten bae al-jah nih nopo al-jah. Ya tulisannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-'alil qadri al-'azimil jah al-'azimil jah gitu ya. Wa ala alihi wa sahbihi dikirim ke grup. Bersama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-'alil qadri al-'azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada matine kula jenengan sing mapak dhisik sinten? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 10 kali setiap malam Jumat. 10 kali setiap malam Jumat. Kita akhiri dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana bi'ilmina alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih
ahlana wa qarabatilana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesendirian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Pokok ini nabla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan para rawuh terima kasih. Sakai kongkong saja, sekarang kong saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia lo akeh sing izin lo